Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah bi yadi qulatil hadithi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima iman. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, kadang-kadang ketika susah itu kadang istri suka nyentil gitu. Enakan dulu Mas katanya, luar biasa zaman dulu. Kenapa? Ya dulu kan kartu kredit bebas dia, tinggal gesek doang. Keluar negeri hampir sebulan sekali kita jalan-jalan kemana-mana bisa itu. Apapun tinggal gesek, itu zaman dulu. Waktu masih 30 tahunan gitu. Umur 30 tahun, borju lagi saya gayanya. Punya sedan C200, punya GE, mobil Jeep Mercy, punya TAP, macam-macam lah gitu. Jadi intinya luar biasa, disupirin kemana-mana, belagunya nggak kebangetan gitu. Karena dulu omsetnya lumayan besar, salah satu yang cukup besar gitu. Saya dulu main distributor Schneider Electric, Legrand, GE, barang-barang listrik. Terus panan mereka terbesar di Bali sampai timur karena workshopnya salah satu cuma saya doang gitu. Terus banyak pokoknya, kerjakan konstruksi juga besar juga. Saya ngerjakan pintu air tuh dari Bali sampai ke NTT seluruh jaringan irigasi itu kita yang ngerjakan gitu. Kan luar biasa besar zaman dulu, karena dulu sebelumnya kita punya pengecoran logam, kita punya machining juga, bengkel bubut dan yang lainnya, sheet metal juga punya, powder coating pertama saya, laser cutting, powder coating, plasma cutting ya, powder coating salah satu pertama di Bali itu saya. Surabaya juga masih jarang saya invest duluan gitu, apapun. Jadi luar biasa. Jadi tapi itu semua main bank semua sob. Jadi omset besar, karyawan banyak, segala macam-macam. Tapi intinya apa coba? Tidak bahagia gitu. Nggak ada waktu kita berdua kayak gini, jalan berdua. Sekarang saya hampir sering banget dengan istri saya jalan-jalan gitu. Dan kalau Anda bandingkan, kalau berpikir ya, enakan sekarang apa enakan dulu? Dulu memang omset besar, tapi bahagianya kecil sob. Jadi benar-benar riba itu menghilangkan kebahagiaan kita gitu, keberkahan kita gitu. Seolah berapapun yang kita hasilkan, mau 1 miliar, 10 miliar tuh habis begitu saja gitu keuntungannya gitu. Dan pada saat corona, sekarang pandemi ini sebenarnya teguran luar biasa gitu. Saya dulu sering ditegur sama Allah sampai beberapa kali perusahaan saya naik turun, tapi saya tidak pernah sadar gitu. Kalau mungkin dulu tidak disadarkan, mungkin hutang saya udah ratusan miliar sampai triliunan mungkin. Karena sahabat-sahabat saya nilainya segitu. Saya punya beberapa sahabat yang punya hutang gede-gedean hutang mereka. Kalau hutang di bawah 50M tuh masih ecek gitu. Saya dulu tidak mau berani gitu. Saya mau buat villa pun saya nggak berani. Waktu itu ditawarin 50M gitu. Saya mau bangun, kalau dulu perumahan saya jadi kota wisatanya, mungkin udah ratusan miliar kalau saya besar duluan gitu. Karena saya berpikir kayak membuat kota wisata seperti di Bogor tadi, udah 50 hektar ini prinsipnya. Tapi itu semua berantakan semua sob. Jadi alhamdulillah Allah itu maha baik. Jadi ya, dan saya tersadar oleh ipar saya gitu loh. Tadinya saya ngotot siapapun yang ini loh. Makanya sekarang ini kalau Anda masih ngotot ngomong tentang riba, Anda ngotot segala macam-macam, saya malah diam gitu. Kenapa? Saya teringat diri saya gitu. Memang kadang-kadang Anda juga sama, ngomong tentang riba ngomong aja terus gitu. Tapi intinya apa? Mungkin nggak tahu titik di mana gelas itu pecah gitu. Termasuk di otak saya gitu. Pecahnya itu gara-gara yang hal simpel gitu. Jadi saya diundang oleh adik ipar saya, almarhum Marianto Caturwisaksono, dan juga Wawan ya. Dari yang ngomong-ngomong, kalau Wawan nggak berani ngomong langsung, Yanto agak berani gitu. Yang ngomong langsung ke saya, Mas Ridwan, ayo kita ngobrol di Sudirman gitu. Padahal sebelumnya ada salah seorang sekarang jadi kiai ya. Itu saya debat habis-habisan sama dia. Kenapa? Bayangkan sob, lagi tanggal 28, 29, lagi saya kalau tiap bulan harus nyiapin 200-300 juta gitu untuk cicilan bank aja. Itu dia nasihatin tentang riba coba. WA tuh SMS atau WA lupa gitu, di blast gitu. Wah, aku nggak pusing saya gitu loh, bawa riba gini-gini. Dosa yang paling kecil adalah seperti menjinai ibu kandung segala macam-macam. Apakah stres saya? Akhirnya saya tanya dia, Man, dia bilang, saya kan namanya seumuran gitu, di bawah saya dari mulai biasa kenal saya manggil nama aja. Kamu tuh kebangetan banget gitu, kamu jangan jadi ustadz WA blast gitu. Jadi di WA mana-mana, saking keselnya itu dia nggak pernah marah dengan saya debat. Kalau kita ngobrol ke rumah saya ngobrol di ruang tamu saya. ngobrol panjang lebar, saya ini udah alihkan gitu.
sebagian besar hutang saya udah alihkan ke bank syariah gitu. Tapi dia tetap aja dia ngotot, dia ngomong bahwa sebaiknya jangan hutang Pak, katanya. Bapak kan punya harta banyak, jual aja aset-aset Pak lo. Kalau jualan pada saat ini gitu tidak menguntungkan gitu. Anggaplah aset saya 10M dijual mepet 5M bisa aja laku gitu. Tapi kan tidak menguntungkan jadinya kalau saya habis-habisan seperti itu. Nanti aja tunggu lagi usaha, nggak bakal nunggu Pak, umur tuh nggak ada tunggunya. Oh dia tetap ngotot sob, saya ngotot, tetap aja nggak selesai gitu. Akhirnya Pak gini aja deh, kamu sekarang nanti besok saya undang langsung ke direktur syariahnya bank muamalatnya gitu, biar ngobrol sama mereka semua, adu dalil deh sekarang. Dia juga pasti punya dewan syariah gitu. Nah akhirnya apa coba, Budimannya tetap ngotot seperti itu ya. Kalau bisa, kalau Pak kan sebenarnya udah cukup gitu, ngapain lagi harus riba Pak gitu. Dan saya tetap nggak apa, tidak ini. Akhirnya apa coba, sadar-sadarnya ketika saya dipanggil adik ipar saya untuk sholat di Sudirman. Kita bareng sholat yuk di sana yuk, ketemu berdua ngobrol segala macam-macam. Mas ini gimana, dia cerita tentang riba bla 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 bla. Udah gitu saya bilang, oh saya udah sekarang udah ngurangi riba dan sekarang di dalam proses untuk menghilangkan gitu. Dan sekarang udah saya alihkan seluruh hutang saya sebagian hutang saya ke bank muamalat gitu, bank syariah gitu. Insya Allah nanti ke depan saya alihkan semua lagi proses ke sana gitu. Terus dia nanya ke saya simpel gini, Mas Ridwan, tapi kan masih kapan selesainya? Nggak tahu, nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun lah gitu. Baru kan nggak bisa cepat juga kita ngalihkan hutang itu porsinya gitu. Udah gak lama kemudian dia ngomong gini, Mas Ridwan, itu mobil Pajero-nya masih hutang riba nggak? Nah kalau Pajero karena kemarin nggak bisa saya bayar bunga segala macam-macam, ditawarkan lah disuruh top up gitu oleh si BPR gitu. Nah akhirnya apa? Ya dulu beli sih nggak riba gitu, saya uang cash gitu. Tapi intinya sekarang kan masih riba Mas Ridwan. Iya, karena saya untuk nutupin hutang-hutang untuk kewajiban saya kan lumayan waktu itu. Saya jual baju, saya kredit saya jadikan uang, pinjamkan 300 juta dapat, udah gitu dipakai untuk bayar riba 500 jutaan sih total dengan yang lainnya. Dibayar untuk apa? Untuk nutupin bunga berapa bulan overheadnya. Itu yang saya sering lakukan. Jadi kalau biasanya susah, kalau ketika dulu jalan, kalau saya kurang segala kurang apa, tidak ada untuk bayar bunga bank, yang saya dulukan adalah bunga bank dulu gitu. Akhirnya apa, saya bisa jual mobil, saya bisa jual atau dipinjemin lagi, atau saya tanah saya yang lain dianggunkan lagi, disekolahkan lagi. Itu yang terjadi gitu. Tapi ternyata itu udah ngomong gini, Mas Ridwan katanya, kalau babi haram nggak gitu? Haram, tak bilang. Kalau gajinya yang kecil maka sedikit haram, ya haram juga. Nah Mas Ridwan udah tahu katanya. Di situ saya tersadar sob. Jadi padahal dulu saya diingetin siapapun, saya tetap nolak, denying terus gitu. Tapi ketika disadarkan seperti itu, kata-kata itu yang menyadarkan saya. Dan alhamdulillah semenjak itu saya berazam untuk bebas, untuk tidak menggunakan riba lagi. Memang jadi kalau kartu kredit dulu saya sudah 10 tahun nggak gunakan gitu. Karena dulu sering ditipu orang masalahnya, bukan karena saya tobat riba, bukan. Tapi kartu kredit saya dipakai orang di luar negeri gitu. Ada yang 15 juta, 20 juta gitu. Kesel, saya tutup aja sekalian gitu. Istri saya agak senewan juga ketika kartu kredit ditutup karena dia tidak bisa gunakan lagi gitu. Jadi itu aja yang terjadi. Dan sekarang alhamdulillah saya udah berazam untuk bebas riba. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah nyampe ke hotelnya ini orang tua saya. Oyo.